Ustadz jelaskan tentang budak, seakan-akan Islam kok tidak rahmat, kok ada perbudakan. Jangan menghukumi suatu kejadian ya dengan paradigma sekarang. Zaman itu semua negara, semua suku, semua bangsa, semua agama menghalalkan budak. Jangan kau melihat sesuatu di masa lalu dengan kacamatamu, paradigmamu zaman sekarang. Zaman itu Romawi, Persia, India, Cina, semuanya ada budak. Paham tak maksudnya? Mau Cina, mau Afrika, mau Mesir, mau Romawi Raya, mau Persia Raya, mau Hindu, mau Cina, semuanya dunia pada masa itu ada perbudakan. Sehingga kamu harus tahu keadaan manusia zaman itu, jangan melihat zaman sekarang. Sampai sini paham nggak? Oke. Justru Islam datang memuliakan budak. Berangsur-angsur Rasulullah di dalam Al-Quran dikatakan fatahriru raqabah. Sahih la? Fatahriru raqabah, fatahriru raqabah. Berapa banyak dalam Al-Quran mengatakan merdekakan budak, merdekakan budak. Belum di hadisnya Nabi. Atikha fa innaha mu'minah, merdekakan budak ini. Berapa banyak Al-Quran hadis mengatakan bebaskan, bebaskan, merdekakan, merdekakan. Itu menunjukkan dalam rangka memuliakan mereka. Dan Rasulullah mengatakan jika ada seorang majikan nempeleng budaknya, kafaratnya adalah dengan memerdekakannya. Paham? Dan banyak hadis tentang masalah perbudakan, bagaimana harus memuliakan, nggak boleh membebani di luar kemampuannya. Ini dalam rangka memanusiakan manusia. Padahal perbudakan di Romawi nggak seperti itu. Perbudakan di zaman Persia nggak seperti itu. Perbudakan di Cina, di Mesir, di Hindi nggak seperti itu. Tapi Islam datang dengan menempatkan perbudakan pada tempatnya, diatur. Sampai sini paham ya? Paham enggak? Nah, orang ngomong seperti ini seperti orang Nasrani sekarang sering ngomong. Kalau saya sering ikuti lihat debat-debat ya, teman-teman jangan ikut debat-debatan ya. Saya kadang-kadang kan lihat di YouTube itu debat Muslim kafir itu kan, Muslim sama Nasrani, selalu senjata mereka, kenapa kamu mau jadi pengikutnya Nabi yang nikahi orang umur 9 tahun? Itu Aisyah kan gitu kan, selalu itu yang diomongkan mereka dari dulu sampai sekarang. Maka jangan kamu melihat suatu kejadian di masa ribuan tahun yang lalu dengan kacamata sekarang, yang mana ada peraturan gak boleh nikah sama perempuan di bawah umur 18 tahun. Paham gak? Jangan menghukumi kejadian masa lampau dengan paradigma sekarang. Di antara dalil yang paling agung adalah, perhatikan, di antara dalil paling agung adalah tidak ada satupun orang kafir Quraisy ya mencela Rasulullah gara-gara nikahi Aisyah umur 9 tahun. Mana ada orang kafir yang mengatakan Rasulullah kena penyakit apa namanya? Pedofilia. Mana ada? Mana ada orang Romawi pada waktu itu sebelum perang menyebarkan gosip Nabi kalian, Nabi yang suka anak kecil. Mana ada? Karena pada masa itu semua melakukan itu. Gak peduli Yahudi, Nasrani, Hindu, semuanya melakukan itu. Paham enggak? Jadi jangan menghukumi kejadian zaman ribuan tahun dengan paradigma sekarang pakai HAM, hak asasi manusia, wala ghair manusia, wa ma adraka ma HAM. Jadi gak boleh kita seperti itu. Di desa-desa saya nggak mengatakan ribuan tahun yang lalu di zamannya Rasulullah. Di desa saya diceritani sama ibu saya sama nenek saya. Zaman dulu itu wanita itu, gadis-gadis itu sudah balik, masih bocah kecil, masih main dakon. Tahu dakon enggak kalian? Tahu enggak? Dakon yang itu loh, batu-batu diginiin nanti dapat banyak itu loh. Zaman dulu itu anaknya perempuan masih gadis, masih main-main, dinikahkan sama orang tuanya. Ini bukan 1400 tahun yang lalu, baru kemarin tahun 60-an, tahun 50-an di desa-desa itu kayak gitu. Paham enggak maksud saya? Bocah kecil cewek ya bukan akhwat lah ya, saya anak gadis itu umur 11, umur 10 tahun, asalkan dia sudah balik dinikahkan sama orang tuanya, masih main dakon, dinikahkan pun nggak ngerti bahwa bapaknya sudah, saya nikahkan kamu dengan anak saya, Qabil tuh nikah, anaknya nggak ngerti, masih dulinan di sana. Paham nggak maksud itu? Habis gitu malam-malam didatangi suaminya, nggak mau, diiringi dulu sama ibunya. Kalau sudah bobo, ditinggal pergi sama ibunya, suaminya dipanggil suruh masuk situ. Pernah dengar gak itu? Tanyakan ke nenekmu. Ya, itu baru tahun kemarin. Paham gak maksudnya?
Ini ribuan tahun yang lalu, zamannya Rasulullah. Padahal Yahudi melakukan itu, Nasrani melakukan itu, Persia melakukan itu, Romawi melakukan itu. Makanya antum lihat zaman itu musuh-musuh Islam. 1 orang munafik, 2 kafir Quraisy, 3 Persia, 4 Romawi. Ada nggak yang mencela Nabi gara-gara nikah sama Aisyah? Ada nggak? Coba ngomong. Nggak ada. Soalnya apa? Soalnya mereka juga ngelakoni ngono. Soalnya mereka juga melakukan itu. Makanya jangan menghukumi sesuatu di zaman lampau dengan paradigma zaman sekarang. Jelas itu termasuk apa tadi? Budak tadi itu. Jangan dengan paradigma sekarang. Dan budak syariat Islam sampai kapanpun ada jika syaratnya terpenuhi.